Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada. Ini ada kabar yang sangat mengejutkan. Kita semua masih ingat tentu tentang kasus persekusi yang terjadi di Rengas Dengklok, Karawang dulu, yang mengakibatkan sahabat Banser luka-luka, dikeroyok, dihajar oleh segerombolan massa, dan satu unit mobil hancur, mobilnya Kiai Ihsan. Ini ada kabar dari, kami membacanya dari NU Online, ini tersangkanya itu dilepaskan sama polisi. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa? Kami bacakan ya dari NU Online. LBH Ansor datangi Polres dan Kejari Karawang. Sayangkan dua tersangka malah. Tersangka pengeroyokan Kiai NU dilepaskan Kamis 24 Oktober 2024, 14.15 WIB. Karawang, NU Online. Advokat Lembaga Bantuan Hukum LBH Pimpinan Pusat PP Gerakan Pemuda GP Ansor Muhammad Hamzah mendatangi kepolisian resort atau Polres dan Kejaksaan Negeri Kejari Karawang. Ia didampingi anggota LBH dan pengurus GP Ansor Kabupaten Bekasi serta LBH Ansor Kabupaten Karawang. Hamzah dan kawan-kawan mendatangi Polres Karawang pada Jumat 18 Oktober 2024 dan Kejari Karawang pada Rabu 23 Oktober 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua LBH PP GP Ansor Dendi Zuhairi Finsa. Tujuan kedatangan mereka ke Polres dan Kejari Karawang adalah untuk menanyakan perkembangan kasus pengeroyokan terhadap rombongan Kiai NU yang terjadi pada 10 Agustus 2024. Kami menanyakan perkembangan kasus persekusi dan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Kiai pengurus NU Kabupaten Bekasi dan anggota Banser Kabupaten Bekasi. Karena hal ini menyangkut marwah Nahdlatul Ulama dan Ansor Banser, kata Hamzah kepada NU Online Rabu 23 Oktober 2024 malam. Hamzah mengaku kecewa setelah mendengar kabar bahwa kedua tersangka penganiayaan Kiai NU telah dilepaskan oleh pihak Polres Karawang. LBH PP GP Ansor sangat menyayangkan kedua tersangka dalam kasus ini dilepaskan oleh Polres Karawang dan menjadi tahanan kota karena masa berlaku penahanan dalam penyidikan yang telah lewat waktu, kata Hamzah. Meski begitu, ia mengaku akan tetap menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Ia juga mendatangi penyidik Polres Karawang untuk membantu agar perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap kedua. Hamzah juga meminta agar kader Ansor Banser khususnya di Bekasi dan Karawang untuk menahan diri. Kami minta seluruh anggota Banser khususnya di Kabupaten Bekasi dan Karawang untuk menahan diri dan mempercayakan kasus ini akan ditangani secara profesional oleh pihak Polres Karawang dan Jaksa Kejaksaan Negeri Karawang, ujar Hamzah. Ia pun yakin para petugas dari Polres dan Kejari Karawang akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum yang tunduk dan patuh pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sehingga kesulitan yang
sehingga keadilan dan tegaknya hukum dapat dirasakan oleh para korban dan kader Ansor Banser yang turut merasakan kejadian persekusi dan penganiayaan ini. Hamzah juga berharap kasus ini bisa segera masuk ke tahap 2 dan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Karawang. Kami berharap kasus ini segera memasuki tahap 2 dan sesegera mungkin disidangkan di PN Karawang agar dapat menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak menyebarkan rasa kebencian terhadap siapapun, apalagi melakukan tindakan anarkis terhadap orang lain. Harapnya, sebagai informasi, Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Ihsanuddin Al-Baidowi, dan pengasuh pesantren Mambaul Ulum Karawang Kiai Haji Asep Syarif serta kader Banser Kabupaten Bekasi menjadi korban pengeroyokan orang tak dikenal pada 10 Agustus 2024 lalu. Kejadian itu bermula saat rombongan hendak menuju lokasi pengajian di pondok pesantren Al-Baghdadi. Namun dalam perjalanan, rombongan tersebut berhenti sejenak di pesantren Mambaul Ulum Rengas Dengklok yang berjarak hanya sekitar 1 kilometer dari lokasi pengajian. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan, namun di tengah jalan rombongan ini tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal sebelum tiba di pesantren Al-Baghdadi. Pukul 21.00 WIB, rombongan keluar dari pesantren Mambaul Ulum dan di tengah jalan dihadang oleh 5 orang pengendara sepeda motor berplat B. Tak lama kemudian ratusan orang menyusul pengendara mobil itu. Mereka mengenakan jaket alma mater bertuliskan Majelis Al-Bahar. Jadi sangat disayangkan, seumpama 2 tersangka ini kan yang melakukan ini kan banyak, ratusan, yang dipegang oleh aparat kita dari Karawang ini cuma kabarnya 2, terus tambah lagi 2 yang ditetapkan tersangka, tapi yang 1 katanya belum ketangkap. Nah ini malah dilepaskan. Ini sungguh menyakitkan menurut kami. Ini ada apa dengan aparat kita? Ini loh yang harus kita perhatikan. Apakah takut kualat atau gimana ini? Ini kan lucu ini. Ini jangan sampai sahabat-sahabat Ansor Banser Bekasi dan warga NU Bekasi dan Karawang ini ngamuk lagi. Ngamuk, ini jangan sampai. Karena perbuatan biadab mereka sudah keterlaluan loh. Pada saat sahabat Banser memakai atribut, seharusnya mikir mereka. Berarti mereka tidak pernah berpikir siapa yang dihajarnya itu. Nah ini menjadi catatan tersendiri. Ini orang yang betul-betul, ya kalau kami katakan ya persis dengan perbuatan PKI lah. Nah orang mau ngaji ya di hadang. Ini loh, ini yang harus kita perhatikan. Makanya kepada aparat kami mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan LBH GP Ansor. Menanyakan, kami taat hukum, oke, patuh, tapi tolonglah, masa dilepaskan gitu Pak Polisi? Ini kan seharusnya menjadi penyelidikan, terus biar ditemukan siapa aktor intelektual, atau jangan-jangan takut kualat atau gimana ini kan gitu. Itulah kasus terkini, kasus persekusi yang menimpa sahabat Ansor Banser ya, dan Rois MBCNU Cikarang Utara Kiai Haji Ihsanuddin Al-Baidowi. Mudah-mudahan ini didengar oleh aparat kita, terus jangan begitulah. Ini masa dilepaskan lagi, sulit-sulit mencari tersangkanya, dilepaskan lagi. Kabarnya menjadi tahanan kota ini. Hah, enak sekali kan gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.